saya telah membuat benih turunan ya teman. Maka penyakit ini akan merambah ke tanaman di sebelahnya. Dan kita jika melakukan penanaman dengan jarak yang kurang ideal, tanam seperti ini. Kembali hadir 3000 pohon ya untuk penanaman terongnya ya teman-teman. Pada video sebelumnya saya telah membuat benih turunan ya teman-teman, dan ini adalah hasil pengembangan dari benih turunan terong Mustang yang saya lakukan ya teman-teman. Dan ini kembali siap ready akan saya lakukan penanaman di lahan ya teman-teman. Simak terus videonya sampai selesai, dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Dan kemudian nanti saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan busuk pada tanaman terong yang teman-teman miliki ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah sisa lahan bekas timun suri yang kemarin saya tanami timun suri ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita kemudian tentang jarak yang kemudian menyebabkan salah satu faktor penyebab fusarium, baik itu pada tanaman terong ataupun tanaman cabai ya teman-teman. Dan sebagaimana yang teman-teman ketahui, memang penyakit fusarium ini adalah penyakit yang begitu luar biasa tantangannya terhadap para petani ya, baik petani terong ataupun petani cabai ataupun petani pepaya California. Memang penyakit fusarium ini luar biasa, sangat menjengkelkan sekali ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman, sebagaimana yang teman-teman simak pada video kali ini adalah jenis benih terong ya teman-teman. Ini terong yang sengaja akan saya tanam di lahan saya ya teman-teman. Ini dia ya teman-teman. Kemudian di kolom komentar ada yang bertanya, katanya, "Bang, sebetulnya idealnya berapa sih untuk tanaman terong yang siap pindah lahan ya teman-teman dari penyemaian?" Oke, baiklah teman-teman, memang untuk terong itu sebetulnya 3 helai daun seperti ini sudah siap ya, siap untuk melakukan penanaman di lahan ya teman-teman. Karena memang sebagaimana yang saya lakukan adalah saya melakukan pembenihan dengan polybag ya teman. Jika kita menggunakan bibit cabutan itu idealnya selama 2 minggu dia akan cenderung sakit terlebih dahulu ya teman-teman. Dan kemudian penyebab faktor fusarium yang biasanya merambah ke tanaman yang teman-teman miliki ya, itu adalah akibat daripada jarak tanam yang kurang ideal ya. Yang kurang ideal artinya apa? Artinya sebagaimana yang teman-teman simak, ini sengaja saya mengambil pohon terong yang sudah finish ya teman-teman, yang sering saya review, yang 7000 pohon itu ya, memang sekarang sudah finish. Dan teman-teman simak ya, ini akarnya ini ya teman-teman, bisa teman-teman simak, ini adalah kurang lebih antara 40 cm sampai 50 cm ya teman-teman. Artinya apa? Artinya ketika salah satu tanaman yang teman-teman miliki terkena layu fusarium ya, terkena layu fusarium atau bakteri fusarium, maka penyakit ini akan merambah ke tanaman di sebelahnya ya. Ini sama ya, ini adalah terong yang sudah finish. Dan kita jika melakukan penanaman dengan jarak yang kurang ideal, artinya jarak ini terlalu dekat, maka dia akan bersentuhan ya teman-teman. Akar tanaman yang ini dengan yang ini akan bersentuhan dengan jarak berdempetan itu tadi, sehingga nantinya penyakit fusarium yang terjadi pada tanaman itu akan merambah ya teman-teman. Oleh sebabnya maka kemudian ada yang berpendapat bahwa silahkan langsung dicabut saja untuk tanaman yang terkena fusarium ya teman-teman. Memang seperti itu akibat dari kelalaian kita sendiri, dikarenakan pada saat membuat bedengan ya teman-teman, itu jaraknya tidak ideal ya. Kemudian bagaimana dong jarak yang ideal, Bang? Jarak yang ideal adalah sebaiknya untuk tanaman jenis terong ya teman-teman, jenis terong, baik terong ungu ataupun terong lalap ataupun terong yang lainnya. Jadi jarak tanam itu seharusnya antara 65 sampai 70 cm ya. Jadi ketika akar ini bersentuhan, ketika tanaman yang satu terkena penyakit, maka penyakitnya itu tidak akan merambah ke tanaman yang lainnya ya teman-teman. Itu tipsnya. Kemudian yang kedua ya teman-teman,
memang fusarium itu sebaiknya dilakukan pencegahan lebih awal ya, ketimbang kita kalau sudah terkena fusarium itu memang cenderung sangat susah sekali untuk mengobatinya ya teman-teman. Nah, karena sebagaimana yang saya telah jelaskan sebelumnya bahwa lebih baik kita mencegah ketimbang daripada kita mengobati ya, itu ya teman-teman. Jadi hati-hati ya teman-teman, sekali lagi hati-hati dalam proses pembuatan bedengan ya, dalam proses pembuatan bedengan dan lubang tanam ya teman-teman, jarak lubang tanam antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lainnya ya teman-teman. Jadi untuk kali ini saya akan menanam ya antara 3000 pohon ya untuk jenis terong Mustang dari benih turunan ya teman-teman. Dan kemudian untuk di bawahnya ya, untuk di bawah yang ini kan sudah finish ya, dari terong yang kemarin saya sering review itu ya teman-teman. Ini tepat sekali jumlah petikannya sebanyak 38 kali petikan ya teman-teman. Jadi memang ini sudah finish dan nantinya ini saya akan tanami cabai kaliber ya teman-teman. Sama untuk di sebelahnya pun ini akan saya tanami cabai kaliber. Memang bentuknya sekarang seperti ini ya teman-teman, tapi memang untuk nanti ketika sudah melakukan proses pengerjaan ini nanti akan tampak seperti apa proses pengolahan lahannya untuk kita tanami cabai kaliber ya teman-teman. Dan keunggulannya ya teman-teman, memang keunggulan untuk benih polybegan ini sudah saya review sebelumnya ya. Jadi akarnya ini memang sudah tumbuh luar biasa banyak dan bagus. Ketika kita tanam maka dia akan langsung tumbuh ya teman-teman. Lain halnya dengan proses benih yang sengaja kita tebar di bedengan kemudian kita cabut, itu akan cenderung lebih berbagai macam terkena kendala ya teman-teman, dari mulai sakit-sakitan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi memang saya anjurkan atau saya rekomendasikan dari awal pun silahkan teman-teman untuk membudidaya tanaman terong ataupun tanaman cabai dengan cara polybegan ya teman-teman. Terlepas dari nanti untuk proses penanaman cabai mau potong pucuk atau tidak potong pucuk, itu silahkan saja bisa dilihat atau bisa disimak di video-video saya sebelumnya ya. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses penanaman terong Mustang dan jarak tanam yang tepat ya teman-teman, untuk menghindari lagi fusarium pada tanaman terong yang kita miliki ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat tentunya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.